Baik, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tugas saya yaitu penjelasan tentang penggunaan software GNU Octave. Nah, software ini tuh digunakan untuk melakukan perhitungan sebuah getaran yang nantinya outputnya tuh akan keluar sebuah grafik yang dapat kita analisa dan teliti lebih lanjut tentunya. Nah, untuk softwarenya sendiri, teman-teman bisa melakukan install di Google Chrome teman-teman masing-masing. Tinggal teman-teman ketikkan keywordnya itu, yaitu GNU Octave. Nah, nanti pilih yang download. Nah, ketika teman-teman sudah memasukkan keyword tersebut, teman-teman bisa melakukan install dari software tersebut. Nah, selain menggunakan GNU Octave ini, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan software MATLAB juga. Namun, karena tugas saya kali ini harus menggunakan software Octave, maka dari itu saya akan menjelaskan tahapan penggunaan dari GNU Octave ini. Nah, teman-teman ketika melakukan install, pasti akan keluar dua buah aplikasi ini ya teman-teman. Nah, teman-teman usahain jangan dihapus salah satunya, biarkan saja. Nah, cuman ketika teman-teman ingin menggunakan ini teman-teman pilihnya yang GLUL. Jadi GNU Octave-nya itu yang tipenya GUL bukan yang CLI. Nah, teman-teman silakan klik dua kali untuk masuk dalam softwarenya. Nah, baik ya teman-teman. Sekarang sudah masuk ke dalam softwarenya. Nah, di sini ketika teman-teman sudah memasuki softwarenya, tahapan yang harus teman-teman lakukan adalah membuka template dari GNU Octave ini. Nah, ketika teman-teman melakukan install aplikasinya tadi, jangan lupa teman-teman untuk menginstal juga zip-nya. Nah, zip ini tuh berisi tentang template yang akan digunakan dari software ini. Ketika teman-teman tidak menginstal template-nya, tentunya teman-teman tidak akan bisa menggunakan software ini. Jadi, teman-teman harus menginstalnya itu satu paket dan di dalam web tersebut semua yang harus diinstal itu sudah ada, tinggal teman-teman install aja. Nah, kita buka dulu template-nya. Nah, setelah muncul, di sini tuh ada banyak sekali ya template-nya. Mulai dari VTB 1 strip 1, 1 strip 2, 1 strip 3, dan seterusnya. Cuman pada kesempatan kali ini, karena hasil praktikumnya itu menggunakan VTB 1 strip 1, nah maka dari itu saya akan menjelaskan tahapan penggunaan software GNU Octave ini menggunakan template yang VTB 1 strip 1 ini. Nah, sebelum saya memulai tahapannya, di sini saya ingin sedikit menjelaskan terkait tampilan dari software GNU Octave ini. Di mana di sini ada command window. Command window ini tempat di mana teman-teman melakukan proses pengerjaan dan memasukkan inputan data yang teman-teman miliki. Lalu di sini ada comment history. Comment history ini itu berisi tentang history data yang telah teman-teman lakukan dengan menggunakan software GNU Octave ini. Nah, tahapan awal penggunaan software ini, teman-teman di comment window-nya silahkan ketikkan help atau bantuan ya dalam bahasa Indonesia. Cuman kita menggunakan bahasa Inggris karena software ini hanya bisa digunakan dalam bahasa Inggris. Lalu ketika kita telah mengetikkan help, lalu kita enter. Nah, setelah muncul seperti ini, karena kita ingin menggunakan VTB 1, VTB 1 strip 1 ini, nah kita harus tahu dulu nih. Jadi VTB 1 strip 1 ini tidak hanya
satu bagian ini saja ya, melainkan ada banyak subbab-subbab dari VTB1 ini. Nah, maka dari itu kita ketikkan help spasi VTB1, lalu kita enter. Nah, di sini keluar nih subbab dari VTB1 strip 1 ini. Ada VTB1 strip 1, 1 strip 2, hingga 1 strip 5. Nah, pada kesempatan kali. Dan ini juga memiliki fungsinya masing-masing teman-teman dari subbab ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkannya menggunakan VTB1 strip 1 yang ini teman-teman. Nah, cara untuk menggunakan dari VTB1 strip 1 ini, teman-teman di command window tinggal ketik help spasi VTB1 shift di keyboard, kita pencet shift lalu garis bawah 1. Nah, jadi ketika kita mengetikkan help itu kita kasih spasi lalu VTB. Nah, pas satu strip satunya ini kita tidak perlu untuk menggunakan spasi, jadi disatukan. Lalu kalau sudah kita pencet enter. Nah, ketika sudah muncul dari VTB1 strip 1 ini, nah template ini tuh akan memberikan sebuah perintah berupa data-data yang perlu kita ketahui. Nah, tentunya cara kita untuk mengetahuinya dari data ini, tentunya kita harus melakukan sebuah pengujian atau praktikum. Nah, karena di sini saya sudah memiliki data dari praktikum, maka dari itu saya tinggal memasukkan data-data yang diminta. Nah, di sini ada M, C, K, X0, V0, dan TF. Nah, pada template ini juga sudah diberikan sebuah contoh besaran dari VTB ini. Nah, di sini teman-teman untuk langkah selanjutnya tinggal teman-teman copy saja nih VTB 1 strip 1 yang ini yang ada di dalam kurungnya itu ada besaran angka. Yang tadinya ini merupakan besaran huruf. Nah, lalu ini ada besaran angka. Nah, teman-teman copy saja untuk yang ini. Nah, teman-teman ketika sudah diblok dari template-nya, teman-teman tinggal kombinasi di keyboard itu Ctrl C untuk mengcopy. Lalu di command window di bagian bawah, teman-teman klik sekali, lalu kita pencet Ctrl V. Nah, akan muncul template yang ada di atas ini, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita memasukkan data yang udah kita peroleh ke dalam template ini. Caranya teman-teman nggak bisa menggunakan kursor ini ya teman-teman. Teman-teman harus menggunakan dari keyboard untuk ke kiri dan ke kanannya. Nah, di sini M itu merupakan sebuah massa. Nah, kebetulan massa yang didapat dari praktikum ini saya mendapatkan hasil 0,890. Nah, kita tuliskan data yang sudah kita dapatkan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya di sini ketika teman-teman memasukkan koma, nah itu teman-teman menuliskan di comment window, mengetikkan di comment window ini teman-teman menggunakan titik. Jadi koma itu diganti oleh titik. Nah, lalu untuk selanjutnya C-nya itu tetap C itu kalau di sini koefisien redaman ya. Jadi tetap 0,1 lalu ada K. K itu kekakuan pegas. Nah, kekakuan pegasnya ketika saya melakukan praktikum didapatkan sebesar 873. 873. Nah, lalu di sini ada X0-nya itu tetap, X0 itu perpindahan. Nah, jadi ketika saya melakukan pengujian menggunakan alat praktikum itu eh, perpindahan dari massanya itu tetap di titik itu. Jadi dia mengalami getaran, lalu dia kembali lagi ke titik
awal. Lalu ada V0, kecepatannya itu di template-nya itu 0, dan ketika di praktikum juga tidak diketahui kecepatannya. Maka dari itu kita tetap nolkan saja. Lalu untuk TF-nya itu juga sama 100 sesuai yang ada di template. Nah, jadi kita memasukkan data sesuai yang kita peroleh dari pengujian praktikum. Nah, setelah kita memasukkan semua data yang dibutuhkan, selanjutnya kita pencet enter. Nah, kita tunggu proses perhitungannya sampai nanti muncul grafik. Nah, perlu teman-teman perhatikan juga ya, untuk penggunaan software ini tentunya jaringan internet itu sangat sangat dibutuhkan untuk kecepatan proses perhitungan dari software ini, karena kalau misalkan jaringan teman-teman itu buruk atau lemot, maka proses perhitungannya juga akan lama. Jadi usahakan ketika teman-teman menggunakan software ini, jaringannya itu harus stabil, dan kekuatan jaringannya itu harus besar. Maaf ya teman-teman, ada sedikit suara berisik. Kita tunggu sebentar sampai suara hilang. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan enter, nah di sini akan keluar data-data. Di sini ada natural frekuensi itu 30, frekuensi itu 31,3 radian per second, lalu ada damping rasionya itu 0,000179, lalu ada natural frekuensi ini ada 31,3. Nah, di sini teman-teman ketika ingin melihat dari grafiknya, teman-teman silahkan di bagian bawah ini ada eh, sebuah pilihan aplikasi dari Microsoft Office di laptop teman-teman, di Microsoft Windows ya, di Microsoft Windows laptop teman-teman atau komputer ya teman-teman, yang awalnya tampilannya software Octave, teman-teman pindahkan ke figur satu atau grafik satu ini. Nah, ketika sudah, teman-teman bisa diperbesar untuk melakukan analisa. Ntar saya geser dulu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan grafik dari GNU Octave ini, di mana sebuah getaran itu akan seperti contohnya gelombang. Jadi getarannya itu meliuk-liuk seperti ini, ada bukit, ada lembah. Nah, ini selanjutnya kita bisa lakukan analisa dari efek getaran itu dari hasil grafik ini teman-teman, dengan melakukan proses perhitungan, proses riset, proses pengujian lagi sesuai harapan dari getaran yang kita inginkan, apakah getaran yang didapatkan ini sudah sesuai apa yang kita butuhkan atau belum. Nah, jika getarannya itu belum memenuhi syarat, nah tentunya kita bisa lakukan pengujian lagi atau melakukan riset lagi terkait alat yang kita gunakan. Nah, nanti kita tinggal gunakan software ini untuk memasukkan data hasil yang terbaru. Nah, nanti akan keluar grafik yang akan kita bandingkan nih dari grafik awal dan grafik akhir terbaru yang kita dapatkan. Nah, itu nanti kita bandingkan. Setelah itu nanti kita bisa simpulkan hasil dari getaran yang kita harapkan ini, teman-teman. Selanjutnya mungkin sekian ya teman-teman penjelasan dari penggunaan software GNU Octave ini. Jadi ketika teman-teman menggunakan software ini, teman-teman perlu perhatikan lagi ya terkait penggunaan tanda baca koma itu harus teman-teman ganti dengan titik. Lalu kalau misalkan teman-teman berada di tempat yang jaringannya kurang bagus, nah usahakan teman-teman menggunakan data seluler yang emang
jaringannya itu bagus di daerah tersebut karena software ini sangat-sangat bergantung kepada jaringan internet. Nah, kurang lebihnya mohon maaf penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.